Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kita pada materi pH larutan buffer, di mana sebelumnya sudah kakak jelaskan bahwasanya buffer itu terdiri dari dua jenis, yaitu buffer asam dan buffer basa. Nah, untuk mencari pH buffer asam, itu juga ada dua macam, tergantung dengan yang diketahui oleh soal. Apabila yang pertama diketahui di soal itu adalah berupa mol, maka rumus yang kita gunakan di sini adalah konsentrasi H+ sama dengan tetapan asam atau Ka dikali dengan mol asam lemah per mol basa konjugasinya atau garam dikali dengan valensi garamnya. Kemudian yang kedua, apabila diketahui di soal itu adalah konsentrasi, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka atau tetapan asam dikali dengan konsentrasi asam lemah per basa konjugasinya atau garamnya, dikali juga dengan valensi dari garam tersebut. Sehingga untuk mencari pH dari buffer asam adalah min log konsentrasi H+. Oke, sebagai contoh di sini kakak kasih contohnya adalah pencampuran 50 ml asam asetat 0,2 m di mana diketahui Ka 10⁻⁻⁵ dengan 50 ml kalium asetat 0,4 m. Yang ditanya di sini berapa pH larutan tersebut. Nah, oke, yang diketahui masing-masingnya sudah kakak tuliskan di sini. Oke, yang ditanya pH, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu mol dari masing-masing larutan tersebut, karena kita dikasih di soal adalah untuk asam, ini merupakan asam lemah ya. Ini adalah asam lemah dan ini merupakan garam. Nah, kenapa ini disebut garam? Karena di sini ada kalium asetat KCH3COO atau CH3COK. Nah, itu adalah garam. Nah, jadi kita bisa mencari masing-masing molnya. Mol dari asam apabila diketahui volume sama konsentrasi, maka rumusnya adalah molaritas kali volume. Nah, kita masukkan angkanya yaitu 0,2 kali 50 ml dapat 10 milimol. Nah, ini adalah mol dari asam lemah kita. Kemudian kita cari juga mol garam, 0,4 kali 50 dapat 20 milimol. Dan ini adalah mol dari garam kita. Sehingga apabila kita uraikan garam kita, maka hasilnya K plus CH3COO-, sehingga valensi dari garam kita 1. Dari mana kita melihat valensi? Nah, ini bisa adik-adik lihat pada koefisien dari masing-masing garam kita. Nah, apabila koefisien masing-masingnya 1, maka valensi garam kita 1. Dan apabila salah satu dari ion kita ada yang berkoefisien 2, maka valensi dari garam kita sebut dengan 2. Nah, apabila ada 3, maka valensinya 3. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Sehingga karena setelah kita mencari mol masing-masing zat, maka kita masukkan ke dalam rumus H+. Kenapa kita bikin H+? Karena yang diketahui di sini adalah asam lemah. Jadi untuk penanda dia buffer asam berarti kita lihat bahwasanya dia adalah asam lemah gitu. Nah, jadi masukkan Ka sama dengan H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi garam kita. Langsung kita masukkan nilai Ka-nya tadi 10⁻⁵ dikali 10 per 20 kali 1. 10 ini adalah mol asam yang sudah kita cari, 10 milimol. Kemudian ini adalah 20 mol dari garam yang kita cari, 20 milimol. Dikali valensi garam kita yang kita dapatkan tadi 1. Nah, sehingga didapatkanlah 5 kali 10⁻⁻⁶. Nah, baru kita lanjut mencari pH, yaitu min log H+. H+ yang kita masukkan 5 kali 10⁻⁶, sehingga pH yang kita peroleh dari larutan kita yaitu nilainya 6 dikurang log 5. Nah, berikutnya lanjut kita ke